Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, seperti biasa ini akhir bulan ya. Pak Haji Jun, akhir bulan ya? Akhir bulan. Tanggal berapa nih? Udah pada gajian belum? Akhir bulan udah pada gajian. Baik, seperti biasa kita bincang-bincang, materinya bebas, jadi tidak terikat dari kitab yang kita sedang pelajari dari malam Kamis ke malam Kamis. Jadi untuk malam ini barangkali ada yang mau sama-sama dibahas, didiskusikan. Mudah-mudahan saya bisa memandu, bisa ya turut menjawab atau menjelaskan jika ada yang mau ditanyakan. Silahkan untuk itu siapa yang akan memulai? Ada, silakan. Tidak ada ya? Udah hampir bilang alhamdulillah. Ya alhamdulillah juga sih ada. Monggo silakan Pak Haji Partono, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amarah. Apanya? Kerugian. Amarah, iya. Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ali Imran, ayatnya lupa saya. Nomor berapanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u, bersegeralah kalian, ila maghfiratin, menuju kepada kondisi yang bisa menjadi Allah mengampuni. Maghfirah itu pengampunan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, pengampunan dari Tuhan kalian. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin, bersegera menuju surga. Maksudnya bersegera menuju perilaku atau tindak tanduk kita yang bisa menyebabkan masuk surga. Pengampunan dan masuk surga. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard, yang lebarnya surga itu selebar langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Nah, itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu disebut orang takwa itu bagaimana? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang suka infak,
baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kedua, wal kaziminal ghaid. Orang bertakwa itu yang pandai menahan amarah. Nah ini, wal kaziminal ghaid. Ada tambahan sih, wal afina anin nas, dan orang yang suka memaafkan terhadap sesama manusia. Lalu penutupnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang muhsin, orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi amarah itu boleh apa enggak ya? Marah itu boleh, ghaidz itu marah boleh enggak ya? Boleh marah enggak sih? Nabi Muhammad pernah marah enggak? Pernah. Jadi kalau dirinci, maka marah itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, yang boleh itu jika seperti Rasulullah, jika masalah serius urusan agama dirusak, diacak-acak, difitnah oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka kita naik marah untuk mencegah jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi marah seperti itu boleh. Maka dikatakan dalam hadis, kumpulan hadis tentang kepribadian Rasulullah, Asy-Syama'ilul Muhammadiyah itu kitabnya. Maka Rasulullah itu kalau marah katanya kelihatan dari keningnya aja agak mengerut gitu kalau sedang marah itu. Nah, jadi beliau suka marah juga. Tapi yang menarik lagi ada contoh lain, Sayyidina Ali, dia juga menahan amarah. Sedang perang, masa sedang perang menahan amarah ya? Kalau perang mah kali marah terus kali ya. Kan yang diperangi orang kafir. Tapi suatu saat Sayyidina Ali sedang perang melawan orang kafirnya tangguh banget ini. Memerlukan mungkin 1-2 jam itu main pedangnya itu nggak kalah-kalah. Tapi akhirnya jatuh juga itu musuh itu. Sayyidina Ali tinggal menebaskan pedangnya, mati udah. Tapi ternyata begitu akan ditebas, orang kafir meludah ke muka Sayyidina Ali, meludahin Sayyidina Ali. Ternyata oleh Sayyidina Ali dilepas, nggak jadi tebas itu musuh orang kafir. Udah susah nalukinnya, udah tinggal satu tebasan lagi kalah itu orang kafir. Orang kafir meludahi muka Sayyidina Ali, sampai berlumuran ludahnya. Ternyata dilepas. Orang yang melihat bingung, lah udah dari tadi mau dikalahkan, sudah satu tebasan lagi kalah, kok malah dilepas sih? Jawaban Sayyidina Ali, aku takut menebas orang kafir itu lantaran saya marah. Lantaran diludahi saya marah. Kan perang saya bukan karena marah. Bukan urusan pribadi. Urusan agama perang saya. Nanti tercemari nih. Tujuan lurus jihad fisabilillah membela agama. Tercemari oleh membela emosi diri sendiri. Karena diludahin. Untuk menghindarkan itu dilepas. Nah ini cerita-cerita bagaimana mengendalikan amarah. Nabi Muhammad pernah marah juga, tapi dalam membela kebenaran. Jadi kalau dirinci, ada marah yang boleh membela kebenaran. Marah yang tidak boleh sama sekali, yaitu marah yang lahir dari kesombongan kita. Lantaran sombong melihat orang lain nggak boleh macam-macam, marah dia. Marahnya itu adalah lantaran dia sombong. Lantaran si marah itu adalah sombong. Itu dilarang sama sekali. Ada yang marah itu sebaiknya jangan, makruh gitu. Makruh marah. Kalau ditahan bagus, tapi kalau dilampiaskan juga boleh. Misalnya apa? Kita jadi pengusaha, ternyata karyawannya itu pada males. Nah, karena males boleh dong diomelin? Boleh.
Lalu kita dosa enggak, karena memang ada alasan malas. Tapi kalau tanpa malas, tanpa diomelin, dia akan jadi orang baik. Enggak pakai marah. Itu maka hukumnya sunnah. Menahan amarahnya sunnah. Sebetulnya tidak usah dimarahin juga, nanti dia beres. Ya, seperti dialami oleh cicit Rasulullah yang pembantunya hamba sahaya menjatuhkan kendi yang isi air yang mau dipakai wudhu oleh beliau. Ini cicit Rasulullah itu punya pembantu hamba sahaya mau wudhu, suruh ambilkan air. Diambillah pakai kendi gitu ya. Ternyata jatuh kendinya itu. Kalau orang Sunda bilang macileren gitu ya. Enggak hati-hati gitu. Enggak hati-hati. Marah boleh karena dia itu lengah, tidak hati-hati. Dan memang dia juga memerah mukanya itu, mau marah. Tapi itu si pembantu membaca ayat tadi itu. Apa namanya? Wal kaziminal ghaid gitu. Orang bertakwa itu orang yang bisa menahan marah, kata si pembantu itu. Ingat ayat itu meresap dalam hati tuannya yang sebetulnya cicit Rasulullah waktu itu. Maka ditahan marahnya itu. Karena Allah memuji orang yang bisa menahan marah. Ya, marah yang sebetulnya bisa marah, tapi tidak marah juga lebih baik kan? Maka dia tahan. Wal kadziminal ghaid. Ternyata setelah aku tidak marah, gitu. Aku tidak marah. Ditambah lagi sama si pembantu itu. Wal afina 'anin nas. Allah menyukai orang yang suka memaafkan orang lain. Akhirnya apa? Ya kamu maafkan. Kalau tadi mah tidak marah tapi masih cemberut kali dikit ya. Masih cemberut dikit. Tapi begitu wal afina 'anin nas, memaafkan, hilang cemberutnya itu, senyum. Wal afina 'anin nas. Ditambah lagi satu kalimat lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat ihsan. Iya, mulai sekarang kau merdeka. Wah, jadi itu berbuat baik ya. Ini contoh bagaimana orang menyikapi emosi. Jadi agama Islam memuji orang yang pandai mengendalikan emosi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa buruknya kalau melampiaskan hawa nafsu, melampiaskan emosi? Ada cerita, bukan cerita ya, diungkapkan oleh satu dialog. Saya lupa apa Nabi Muhammad dengan iblis atau Nabi Musa ya, adik kitabnya ada itu. Iblis bilang, aku mempermainkan orang yang sedang marah seperti kucing mempermainkan boneka. Jadi boneka itu oleh kucing ditendang ke sana, digigit dibawa ke sini, dicolek lagi gitu. Orang yang sedang emosi dipermainkan iblis seperti boneka dipermainkan kucing. Ini rahasia dari iblis, dari setan sendiri. Artinya orang yang sedang emosi cenderung kan emosi, marah, tidak bisa mengendalikan diri. Lalu bisikan setan itu diikuti. Sedang marah nih, tiba-tiba setan bisik. Tuh ada piring, tuh lemparin. Diambil piring, dilemparin itu. Itu orang sedang emosi menurut aja itu. Gitu ya. Tuh tonjok tuh. Sampai pingsan. Tonjok itu. Jadi apa kata iblis? Kalau sedang marah, nurut. Itu kerugiannya. Jadi apa? Orang yang sedang marah tidak dikendalikan akan merembet jadi perbuatan-perbuatan buruk lainnya yang nanti setelah sadar nyesel. Maaf ya, saya di kampung saya itu ada orang tentara itu galak itu. Tentara itu kalau ada orang yang buat salah dikit aja ditonjok tuh, kadang-kadang berdarah gitu. Di kampung saya dulu, mudah-mudahan Allah memaafkan orang itu, sudah wafat sekarang. Saya tahu itu orangnya. Tapi kalau sudah ditonjok, nyesel dia. Diobati, maafin ya saya gitu.
Jadi sedang marah itu tidak bisa dikendalikan. Oh, ditonjok-tonjok. Gitu ya. Kadang-kadang kan dia pakai batu ali gitu. Batu ali, batu cincin, batu ali. Batu cincin, tonjokin berdarah-darah. Orang ditonjokin sama dia itu kalau lagi marah. Tapi udahnya itu, maafin ya aku, diobatin, dia apa, gitu. Kan nyesel tuh. Jadi kerugian orang yang tidak bisa mengendalikan emosi, ghadab, bahasa Arabnya ghadab itu marah tuh. Kalau di Quran ada ammaroh. Ammaroh itu sifat dari jiwa. Jiwa itu ada 3. Ada disebut oleh Quran ya. Jiwa ammaroh, jiwa lawamah, nafsul ammaroh, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Itu yang ada di Al-Quran. Jadi ammaroh itu sebetulnya nama emosi. Tapi di kita dipotong, A-nya tidak ada. Jadi marah doang. Nah kalau marah doang bahasa Arabnya bukan amaroh, ghadab namanya. Ghadab itu adalah bahasa Arab artinya marah. Marah ya, bahasa kitanya marah. Bahasa Arab amarah itu tidak sama dengan ghadab. Ya, nah baik. Jadi kerugian orang yang tidak menahan marah itu cenderung merembet jadi keburukan-keburukan lainnya. Dimulai dari amarah yang tidak terkendali. Gitu Pak. Keuntungannya apa? Nah, kalau keuntungannya tentu kalau bisa menahan amarah akan tercegah keburukan-keburukan lainnya. Maka diperintahkan kita pandai mengendalikan emosi, menahan amarah. Lalu kalau amarah itu ditahan, maka kita akan menemukan solusi yang baik, Pak. Tapi amarah diikutin bukan solusi, tambah ruwet. Tahu ruwet gak Pak? Ruwet. Karena akan bertubi-tubi keburukan itu akan akibat amarah yang tidak terkendali. Dia akan bertubi-tubi, akan bertumpuk-tumpuk kesulitan akibat amarah yang tidak dapat dikendalikan. Tapi amarah ditahan, tidak dilampiaskan, maka tidak akan terjadi hal-hal buruk lainnya. Tapi Pak Ustadz, ada orang bilang kalau marah ditahan itu jadi penyakit. Penyakit apa ya? Penyakit darah tinggi. Kan pengetahuan umum begitu. Kalau emosi tidak dilampiaskan jadi penyakit darah tinggi. Itu ya. Jadi katanya jangan ditahan. Jawabannya bukan ditahan, dihapus. Kalau ditahan iya Pak, amarah ditahan berarti masih ada tuh sekamnya, baraknya masih ada di dada kita, penyakit itu. Karena kemana-mana dia masih marah sebetulnya, cuman ditahan. Itu nggak beres. Jadi bukan ditahan, dihapus, dibersihkan, hilang marahnya, itu baru sehat. Maka Rasulullah mengajarin tuh, kalau marah itu, katanya satu, kamu ta'awudz. Minta perlindungan Allah dari godaan setan. Sebab marah dengan setan itu udah saling bantu itu. Dari dalam diri kita keluar emosi marah, amarah, ghadab, datang iblis menggorengnya. Jadilah satu mudorot yang besar. Maka Rasul menasihatkan kalau kita mulai muncul emosi amarah, maka buru-buru minta perlindungan dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, begitu juga boleh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitin juga boleh. Jadi kalimat-kalimat ta'awud, minta perlindungan Allah dari godaan setan. Itu untuk kedua, itu kalimat doa ya, kalimat permohonan. Sikap marah. Ternyata Rasul memberi contoh lagi untuk meredam marah itu, di antaranya posisi tubuh. Posisi tubuh bisa mempengaruhi redanya emosi. Biasanya kalau orang marah Pak, kalau saling duduk pasti berdiri dia. Orang yang sedang duduk marah berdiri dia. Kan gitu. Sedang tidur bangun dia. Marah. Maka cara antisipasinya kebalikannya. Kalau kita sedang marah berdiri, duduk. Maka banyak pemimpin-pemimpin misalnya apa ya,
kepala seksi, kepala kantor, kalau mau punya problem, mau marah, duduk. Nah, udah duduk itu reda itu. Duduk dulu. Nah, kalau ada orang marah, ya kamu marah-marah, duduk dulu. Nah, dengan duduk itu dia mereda itu. Kalau sedang duduk katanya tidur. tidur. Itu reda itu marah itu. Lalu ada plusnya, doa, posisi tubuh, plus apa? Wudu, kata Rasulullah. Wudu. Orang yang sedang menaik ke atas emosinya, suruh wudu. Bahkan ada sampai mengatakan mandi, mengatakan ya. Kalau di kampung saya orang yang sampai hampir gila itu ditangkap, disiram, dimandiin, hilang nanti itu. Nah, jadi itu salah satu upaya menghilangkan marah. Ada beberapa ikhtiar ya. Beberapa di antaranya petunjuk dari Rasulullah itu ta'awud, kemudian posisi tubuh gitu ya, untuk menghilangkan emosi tadi. Karena Rasul juga pernah mengatakan marah itu termasuk percikan neraka. Maka kata Rasul, lihat orang marah, pasti mukanya merah, matanya merah, mirip api. Maka menyebutkan secara kiasan mungkin ya, Rasulullah mengatakan marah itu adalah percikan dari neraka. Maka meredamnya pakai wudu, oleh air. Dengan air dia bisa reda lagi. Nah, saya kira itu sekelumit tentang apa itu marah. Manusia ada kalanya marah, oleh karena itu ada marah yang dibenarkan. Marah untuk membela kebenaran karena kebenarannya dilanggar orang, atau untuk ditegakkan dengan marahnya dibolehkan. Tetapi banyak marah itu tidak baik, yaitu kalau hasilnya juga bakal membawa keburukannya. Oleh karena itu marah itu pada umumnya dikendalikan oleh kita ya. Soal ditahan itu perlu penjelasan. Kalau ditahan itu tetap masih ada dalam dada marahnya, itu tidak baik, itu yang bikin penyakit. Tapi kalau ditahan maksudnya itu adalah diredam sehingga hilang dari hati kita amarah, maka itu menjadi hal yang baik. Nah, yang disebut hilang itu adalah maaf, Pak. Maka kalimatnya tadi wal kaziminal ghaiz, menahan marah. Menahan itu tidak dilampiaskan supaya tidak jadi sekam, tidak jadi bara di dalam hati. Tambah wal afina aninas, maaf. Nah, maaf itu bersih sudah. Kalau sudah tulus memaafkan, marah hilang. Itu lawannya marah itu adalah maaf. Kalau sudah kita mampu memaafkan dengan tulus, marah sudah tidak ada lagi. Itu cara meredamnya. Demikian kurang lebih uraian saya tentang masalah marah. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini adalah bukan orang-orang pemarah ya. Pemaaf semua, orang yang sedang saling menasehati dengan bersih hati kita. Walaupun manusia punya tabiat ghadab, punya tabiat marah. Tapi itu sekaligus ujian sejauh mana kita mampu mengendalikan marah itu, membersihkannya dari hati, gitu. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya. Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo Pak Haji silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di akhir salam itu ada tiga di andai kata saya bacanya min kulit amrin salam, boleh nggak dikata? Di kan tertulis min kulit salamun dikata gitu kan. Nah, kita bacanya min kulit amrin salamun khatamat langit. Demikian kita yang Waalaikumsalam. Ya, ada titik 3 ya di Quran kita ya. Nah, mungkin titik 3 pertamanya ada di akhir amr ya. Min kulli amr titik 3, kemudian salam titik 3 lagi ya. Di dalam ilmu qiraat
tanda-tanda baca wakaf itu artinya berhenti di salah satu. Boleh berhenti di salah satu. Tapi tidak baik kalau berhenti di dua-duanya. Gitu. Jadi boleh pertanyaan tadi Pak Haji, bagaimana kalau jadi bisa dua cara membacanya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bisa begitu ya? Atau begini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Boleh. Jadi dua-duanya boleh. Tapi tidak bagus kalau berhenti dua-duanya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salam hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu tidak bagus ya. Jadi boleh berhenti di salah satu. Itu. Bapak pilih di mana? Maaf, saya secara pribadi ya sukanya berhenti di amr. Saya, tapi ustadz lain sukanya di salam. Boleh dua-duanya. Nah, kalau ditanya kenapa saya sukanya di amr, karena saya mempertahankan keindahan bunyi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Huruf apa terakhir? Dal dan ro. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa tuh? Dal dan ro. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ro. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Apa tuh? Ro. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa tuh? Ro. Supaya ro semua penutupnya saya suka berhenti di amr gitu ya. Tapi tidak apa-apa kalau ada yang dilanjutkan. Min kulli amrin salam. Boleh. Hiya hatta matla'il fajr. Bahkan ada yang diulang lagi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Boleh. Itu tidak merubah makna, tidak merubah kaidah ya. Jadi begitu Pak Haji ya. Jadi boleh di mana silahkan. Jadi kalau Bapak dengar saya baca suka berhenti di amr, itu hanya untuk mempertahankan keindahan bunyi. Bagi setiap akhir bacaan itu ro semua gitu. Ada yang non semua. Itu ada bagian dari keindahan bahasa. Itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu ya? Sumonggo, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wudhu apa Bu? Niat. Iya, iya. Suruh apa? Jangan menyamakan ibumu dan istrimu. Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, itu ada di surat apa ya? Surat Al-Ahzab kalau tidak salah ya. 418. Sebentar. Pertama tentang niat wudhu dulu ya. Betul, setiap ibadat harus pakai niat. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu hendaklah disertai dengan niat dan diperhitungkan nilai atau apa ya, amal itu tergantung niatnya ya. Betul. Jadi bagaimana kalimat niatnya? Kalimat niat, niat itu sebetulnya di hati, bukan di mulut. Mulut itu cuma nolong hati. Liyusa idal lisanal qalba, supaya lisan mengingatkan ke hati. Itu kenapa diucapkan. Maka dalam kitab fiqh dikatakan an-niyatu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lih. Niat itu menyengaja sesuatu perbuatan berbarengan dengan pelaksanaannya. Itu niat. Mahalluha fil qalbi. Tempatnya ada di hati. Wa talafudhu sunnatun. Mengucapkannya hanya sunnah. Jadi tidak diucapkan pun asal ada dalam hati itu sudah sah sebagai niat. Lalu dalam niat itu kita apa yang terbersit dalam hati. Saya menggunakan kata-kata terbersit aja. Ketika kita niat terbersit dalam hati itu apa saja. Ketika wudhu terbersit dalam hati, ini saya cuci muka dalam rangka wudhu karena Allah sah. Atau ini saya cuci muka dalam rangka mengangkatkan hadas kecil, raf'al hadasil asgori, sah. Atau ketika kita cuci muka, ketika saya cuci muka ini saya cuci muka ini dalam rangka supaya boleh sholat, sah. Jadi enggak begitu susah ya. Boleh nawaitul wudu alillahi ta'ala, boleh nawaitul wudu alistibahati sholah, boleh nawaitul raf'il hadasil asgori juga boleh sebetulnya ya. Niat saya wudu saja juga sudah boleh. Jadi mudah sebetulnya. Jadi ketika cuci muka, ini mazhab Syafi'i ya. Karena mazhab Maliki itu cuci tangan pertama niatnya, Pak. Waktu awal kita cuci tangan sambil bismillah itu udah niat. Itu mazhab Maliki itu, Pak. Terus sampai cuci muka hati kita niat. Itu mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i cukup waktu cuci tangan belum niat, bismillah sambil ngobrol. Ketemu udah lama di samping kita nih, Pak Jijon apa kabar, cuci muka, kumur-kumur, oh saya baik, udah kumur-kumur tuh belum niat juga tuh. Bersihin hidung belum niat juga. Tapi begitu cuci muka, saya niat wudhu karena Allah. Itu mazhab Syafi'i itu. Tapi mazhab Maliki dari cuci tangan jangan ngobrol. Ini udah tujuannya wudhu nih. Saya cuci tangan ini dalam rangka wudhu, walaupun hukumnya sunnah. Kumur-kumur dalam rangka wudhu, membersihkan hidung dalam rangka wudhu, cuci muka dan seterusnya. Itu mazhab Maliki, agak beratan dikit dong ya dari awal. Tapi mazhab Syafi'i, waktu cuci tangan pertama, bersihin hidung, kumur-kumur, belum niat, tidak apa-apa. Itu sunnah saja. Tapi begitu sampai ke cuci muka, wajib pakai niat. Kenapa? Karena di Quran wudhu itu dimulai dari cuci muka. Ya, jika akan sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dimulai muka. Maka wajibnya mulai muka. Maka niat itu dimulai dari wajibnya. Kalau sunnahnya itu pelengkap saja, belum wajib niat. Itu madhab Syafi'i, beda dikit ya. Nah, jadi ibu sekalian, apa yang diucapkan dalam niat, boleh nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, itu sudah boleh. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgori lillahi ta'ala boleh. Nawaitul wudu'a listibahatis sholah boleh juga. Karena pengertiannya sama semua, yaitu mengangkatkan hadas kecil. Nanti beda dengan tayamum. Kalau tayamum bukan mengangkatkan hadas itu.
Maka waktu tayamum bukan nawait tayamuma lirofil hadasil asgori, bukan. Tayamum itu nawaitu tayamuma listibahati sholat, supaya sholat boleh, gitu. Itu tayamum. Jadi beda, karena tayamum termasuk ibadat darurat. Ya, yang normalnya wudu. Nah, maka wudu itu bisa niat wudu saja, niat mengangkat hadas boleh, niat tadi supaya boleh sholat boleh, pakai fardu karena Allah tidak, pakai sunnah karena Allah tidak. Nah, pakai fardu karena Allah boleh, tapi kalau sunnah nggak boleh, kan wudu wajib. Tidak sebut fardu dan sunnahnya boleh juga, tapi kalau disebut sunnah tidak boleh, karena kalau sudah sunnah berarti wudu itu cuman sunnah, padahal wajib bagi orang yang akan sholat. Gitu ya, itu Bu ya, tentang niat wudu. Yang kedua tentang apa tadi ya? Gampang lupa nih, udah tua kali. Itu ada di surat Al-Ahzab kalau tidak salah. Al-Ahzab atau surat An-Nur, saya lupa ya. Itu ada ucapan seorang suami ke istri, namanya zihar dalam ilmu munakahah, pernikahan. Si suami ngomong ke istri, punggungmu itu sama dengan punggung ibuku. Itu bahasa kiasan sebetulnya, Pak. Bahasa kiasan yang maksudnya aku haram campur denganmu seperti haramnya campur dengan ibuku. Jadi itu bahasa kiasan di hari itu. Punggungmu sama seperti punggung ibuku. Itu dulu zaman jahiliyah itu dipakai untuk menyengsarakan istri. Kalau sudah ngomong gitu, nggak mau campur sama istrinya itu. Punggungmu sama dengan punggung ibuku, artinya nggak mau campur, nggak mau hubungan suami istri. Itu kejahatan orang-orang jahiliyah dulu terhadap kaum wanita. Akhirnya terlantar, dicerai tidak, digauli tidak. Itu kebiasaan zaman jahiliyah, asalnya gitu ya, sehingga disebut namanya zihar. Zihar itu punggung, zihar. Nah, pertanyaannya gimana kalau bukan punggung yang disebut? Tanganmu seperti tangan ibuku. Kalau niatnya untuk sama seperti tadi nggak boleh. Tapi kalau niatnya bukan begitu nggak pengaruh. Tanganmu itu lentiknya kayak tangan ibuku, nggak apa-apa itu. Tidak bermaksud untuk saya tidak mau menggaulimu lagi, gitu. Jadi zihar itu asalnya kalimat kiasan yang artinya tidak mau menggauli istri ya. Jadi gitu jawabannya ya. Jadi secara hukum fikih kalau tujuannya tidak begitu maka tidak apa-apa. Lagi kerokan masuk angin nih, dikerokin sama suaminya nih, istri itu. Kok punggungmu kayak punggung ibuku, dulu suka ngerok. Cuman ngomong gitu nggak jadi. Tapi kalau niatnya tadi saking tidak maunya menggauli istri, maka istri disamakan dengan orang tua, karena tidak boleh menghubungi orang tua, kan tidak mungkin. Jadi begitu ya, kalau dengan niat jadi zihar, tapi kalau dengan niat tidak jadi zihar. Itu ya, itu hukum munakahah. Saya kira begitu jawaban saya, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Habis ya? Habis nggak? 4 menit lagi. Ada yang menarik bagi saya. Saya kira Bapak mau nanya sama saya. Tadi siang saya nonton ada di medsos, YouTube apa ya, soal Indosiar dianggap melecehkan Islam karena membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sambil joget-joget. Ya. Nah, saya punya pandangan tersendiri. Apa pandangan saya? Perlu jelas dulu, joget itu haram apa tidak, bagus atau tidak, sopan atau tidak. Itu dulu, sebelum mengatakan bahwa baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sambil joget itu menghina.
Kalau saya malah pundak panjangan, itu orang yang joget itu merasa baik loh. Karena saya pakai kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang punya nilai ibadah. Tapi sayangnya, nah, pastikan dulu jogetnya sendiri itu boleh apa tidak. Kalau jogetnya tidak boleh, pasti la ilallahnya itu menghina itu. Tapi kalau jogetnya boleh, tidak haram, berarti baca la ilallahnya juga nggak apa-apa. Tidak mencampurkan gitu ya. Nah, tinggal masalahnya hukum joget ini. Maksud saya joget kayak itu tuh, kayak di tontonan itu, perempuan geol-geol, kumpul laki sama perempuan. Kayak saya sering katakan di sini. Itu dulu rumusnya. Kalau itu perbuatan hina, perbuatan tidak baik, bahkan dosa, memasukkan la ilaha ke situ tidak baik pasti. Tapi saya semula berpikir begini, itu yang joget itu merasa benar, joget itu dianggapnya baik. Termasuk yang gini-gini ke bawah ke atas itu dianggapnya baik. Lalu karena baik, nggak apa-apa. Ingat dia kepada Allah, baca la ilaha illallah Rasulullah, kan niatnya baik dia. Sayang nggak pakai ilmu. Kalau menurut saya itu orang itu niatnya baik nih. Kenapa? Karena ingin mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman tidak pakai ilmu. Ilmu apa? Apa hukum joget-joget kayak gitu? Gitu Pak. Karena di tengah kalangan kita ini joget dianggap biasa itu. Coba Agustus pasti ada joget itu. Kalau ada pernikahan, joget-joget. Orang Pak Prabowo aja waktu kampanye joget kok. Nah ya kan joget itu. Dianggap joget biasa. Jadi kalau biasa, tidak dosa, tidak maksiat, maka baca la ilaha sambil joget nggak apa-apa. Nah cuman tadi tolong kaji dulu. Hukum joget-joget kayak gitu itu baik apa tidak? Halal atau haram? Makruh atau sunnah? Nah itu dulu. Nah saya nggak jawab itu. Pertanyaan itu saya nggak jawab itu. Nanti kapan-kapan kita jawab dulu gitu ya. Jadi itu. Jadi kepada orang yang protes punya Indosiar kita boikot, ternyata menghina dengan mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah sambil joget-joget. Rinci dulu jogetnya itu boleh apa tidak. Saya punya lagi rekaman nih video dari Afrika nih. Penyanyi reggae orang hitam. Ternyata pakai la ilaha illallah Rasulullah juga itu. Cuman dia salah domirnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah gitu. Itu orang penyanyi reggae itu. Oh pesertanya banyak gitu di Afrika. Mungkin saya maklum, mungkin ajaran Islamnya belum sampai dengan baik lah. Tapi dia merasa Islam. Itu nyanyi reggae itu. Saya dulu simpan rekamannya untuk kajian saja saya. Nah jadi tentang itu maaf ya yang saya simak tadi pagi itu. Nah jadi kita untuk memastikan ini adalah perlu diprotes dan sebagainya. Kalau menurut saya ini karena kebodohan. Kebodohan dia tidak tahu tadi. Bahkan kebanyakan kita mungkin masih bodoh kali. Mohon maaf ya. Tidak tahu hukum joget-joget itu boleh apa tidak secara agama. Faktanya memang banyak dilakukan orang. Dalam senam juga joget, dalam pesta mabuk-mabuk joget juga. Zikir ada yang sambil joget, zikir itu. Joget maksudnya gerak tubuh, gerak tubuh. Kita bedakan barangkali antara konotasi joget dengan gerak badan, ya, gerak badan. Gerak badan semuanya halal. Tapi kalau ada konotasi negatif, itu tidak bagus negatifnya. Itu sedikit ya, sedikit komen karena baru tadi itu saya jadi bahan renungan juga. Karena beberapa medsos itu langsung emosi saja, itu bakar aja itu, oh apa namanya itu Indosiar itu. Kalau sudah saya bilang, ini pakai pikiran jernih juga, jangan emosi tadi ya, jangan marah dulu, tapi tempatkan gitu. Saya karena menduga itu penyanyi itu niatnya baik. Kenapa saya nggak boleh ngucapkan la ilaha illallah Rasulullah? Nah, tidak punya ilmu. Itu bagus diucapkan, tapi dalam cara bacanya seperti apa? Sikap tubuhnya sedang apa gitu. Sama aja dengan baca Quran di WC gitu. Kan saya mau zikir, baca Quran masa nggak boleh? WC. Nah, kan gitu kan. Nah, orang yang tidak tahu bisa terjadi itu. Nah ini kondisi negeri kita, keilmuan masyarakat berbeda-beda.
Terima kasih, sekelumit aja itu saya komen ya, karena mulai viral kayaknya itu di beberapa grup disajikan. Nah, saya mencoba menganalisis itu. Terima kasih. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.